Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Politik dunia saat ini dipimpin oleh yang berideologi kapitalis atau yang kaya memimpin dunia atau negara. Ideologi yang muncul atau yang ada, yang bersaing dan berpolitik ada dua, kapitalis dan komunis. Ideologi komunis pun berakar juga pada kapitalis. Bicara politik, bila kita perhatikan ada pemain di balik layar, bahkan kalau kita perhatikan mereka yang berkuasa atau mempengaruhi apa yang akan menjadi keputusan yang menduduki jabatan tersebut, entah di manapun jabatannya berada, menjadikan pemegang jabatan menjadi bermuka dua, sikut menyikut menjadi pandangan yang biasa. Keadilan pun bisa dipertimbangkan dengan kapitalis. Contohnya partai PKB yang disengketakan oleh Cak Imin dengan Gus Dur, yang pada akhirnya dimenangkan kubu Cak Imin. Sedangkan Gus Dur sendiri bilang Cak Imin hanyalah pencuri, dan putrinya beliau Mbak Yeni bilang gurunya saja di kudeta, bangsa ini mau dikemanakan. Kasus PKB sama dengan kasus PDI di masa Orde Baru. Akhirnya PDI pecah menjadi dua, PDI dan PDI Perjuangan. Akhirnya PDI yang satunya tenggelam, yang ada hanya PDI Perjuangan. Apa mungkin dan kemungkinan PKB juga seperti itu setelah Muhaimin kalah di kancah politik di tahun 2024 yang akan datang. Kalau dilihat dan dicermati para pelaku politik, ada rasa takut bila NU dapat menjadi satu di wadah politik, satu partai. Maka oleh sebab itu terciptalah rekayasa, dan yang bicara pasti kapitalisnya atau kekuasaan, dan penguasa yang berbicara yang ada di balik layar. Indonesia memang sudah merdeka di tahun 1945. Kemerdekaan itu berpihak ke siapa? Apa untuk rakyat atau hanya untuk pejabat saja, sedangkan rakyat hanya untuk memuluskan atau hanya sebagai tangga untuk menggapai puncak jabatan atau kelanggengan jabatannya semata-mata. Pernah kami lihat perkataan Bapak Soekarno yang tertulis, yang dihadapi Soekarno adalah para penjajah negara lain, sedangkan yang kalian hadapi nantinya musuhmu, bangsamu sendiri. Apakah saat ini kita belum seperti itu yang terjadi? Sedangkan para pelaku politik, kalau kita perhatikan dengan berideologi kapitalis, ada pesanan dari pihak ketiga. Indonesia akan terbebas yang seperti itu setelah Palestina merdeka, karena politik yang ada di Indonesia ada rentetannya dengan politik dunia.
dan seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, merah putih akan berkibar menuju ke barat, mungkin diiringi kemerdekaan Palestina, entah dulu yang mana, Palestinanya merdeka duluan atau setelahnya merah putih menuju ke baratnya, karena itu sifatnya gaib dan informasi dari gaib sifatnya bisa jadi dari malaikat atau dari iblis, dalam kurung bisa salah bisa benar. Begitu juga dengan adanya pengungsi Rohingya, ada dua kemungkinan, bisa jadi itu memang benar-benar pengungsi atau juga ada kesengajaan agar negara yang menjadi ditempati pengungsi tidak lagi memikirkan saudara kita yang di Palestina, dan mungkin dan kemungkinan yang selanjutnya masih perlu kita waspadainya. Kalau kita lihat dari naiknya Orde Baru setelah adanya tragedi PKI, setelah lensernya Orde Baru, ada isu dukun santet di Banyuwangi dan mengembang menjadi isu ninja, dan fakta yang kami lihat di kampung kami itu cuma isu semata-mata, dan itu agar reformasi yang sampai ke aparat desa berhenti saja. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.